Shalom. Selamat pagi saudara. Ada sukacita? Saudara, saya ini sukacita loh. Dari minggu lalu pertama kali saya ada di sini, hati saya bergebu-gebu saudara. Saya sungguh-sungguh merasa sukacita saudara. Tidak ada rasa tidak enak saudara. Padahal sudah lama kita khawatir juga ya, bingung-bingung juga ya, betul enggak? Nah, selamat datang di saudara semua. Ya welcome. Okay, love you. Dan juga selamat bagi saudara-saudara yang masih ada di rumah, yang masih belum mau datang onsite, yang ya entah apa problemnya, masih online saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita tidak panjang lebar karena sekarang ini khotbah tidak boleh panjang-panjang. Nah, saya tanya Ernie, jamnya ada di mana? Soalnya saya mesti lihat jam. Saya ini suka lewat-lewat jam, tahu saudara, ya kan? Tapi Ernie bilang tidak apa-apa. Oke, jamnya ada di situ. Oke, ini sudah terlambat loh. Oke, saya mau bikin 30 menit, dikasih 35 menit, oke? Oke, mari kita mulai saudara. Nah, saya mau berbicara hari ini tentang kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Betul enggak? Nah, saudara, kita satu tubuh, tetapi kita sering ngaku aja, ya kan? Ada khawatirnya, ya. Kalau mau berpindah, berkumpul dengan Kingsword dari Marubra datang, apa bisa cocok? Apa nanti? Pokoknya saudara, kita menghadapi suasana yang tidak menentu, oke? Dari COVID aja kita sudah banyak khawatir, oke? Kita kadang-kadang ada yang sampai sudah hilang kepercayaan pada Tuhan. Tetapi saudara mau tahu, kalau kita masuk di dalam keadaan yang tidak menentu, itu sebenarnya kesempatan buat saudara dan saya. Supaya kita ini lebih mendekat kepada Tuhan. Kita itu lebih ingat janji Tuhan. Kita itu berpegang tetap pada firman Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu firman Tuhan dan janji Tuhan, kita tidak akan khawatir. Abraham waktu disuruh keluar sama Tuhan dari Haran, itu malah parah saudara. Tuhan tidak kasih tahu kemana. Betul enggak? Pergi ke tempat yang sudah aku tentukan. Tinggalkan negerimu, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu. Dan Abraham taat. Oke, saudara pulang baca aja. Oke, baca aja. Dia taat saudara. Tuhan cuma bilang apa? Tuhan akan memberkati dia. Dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi dunia ini. Dan kita ini malah lebih beruntung saudara. Tuhan sudah kasih tahu kita datang ke Kingsword dari Marubra. Yes, ya. Dan kita sendiri sudah tahu juga kalau tujuan ke Tuhan itu mau kita datang sini supaya anak-anak kita yang kita doakan itu saudara, mereka punya masa depan yang cerah. Ya, ada next generation yang kuat, yang kokoh, yang kita akan bangun bersama-sama dengan dari Marubra, jemaat Marubra dan jemaat di Kingsword. Yes, jadi ada kerjasama saudara. Nah ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya mau kasih ingat saudara, tadi kita nyanyi, waduh Tuhan kita besar. Betul? Tuhan kita besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menepati janjinya. Tapi kadang kita tidak baca firman. Kadang kita baca tetapi kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Apa tuh keadaan-keadaan kadang-kadang bikin kita itu sampai galau, sampai lupa. Ya, kalau kita punya Tuhan yang besar. Nah, saya mau baca beberapa ayat sebelum kita bicarakan tentang kesatuan. Oke, satu tubuh di dalam Kristus. Saya mau baca dulu. Saudara sudah tahu ayat ini. Saya ulangi dengan cepat-cepat. Saya ngomong cepat karena saya mau tidak terlambat. Kalau kecepatan saudara angkat tangan, oke? Jadi saya kasih pelan, oke. Nah, Matius pasal 16 ayat 18. Jangan lupa saudara. Dan Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat yang dibangun. Jemaat siapa? Bukan jemaat Petrus, ya, bukan jemaatmu, bukan jemaat Yapi, bukan jemaat Victor, tapi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Dan kalau kita benar-benar adalah jemaat Tuhan, maksud saya jemaat Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Bukan orang gereja. Kalau saya tiap kali bicara, bukan orang gereja. Oke? Ini kan bicara jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu dia bilang apa? Alam maut tidak akan menguasai kita. Tidak akan ada terjadi sesuatu yang buruk, saudara. Percaya?
Ya, nah Yeremia 29 ayat 11, Ibu Judith, mana dia Ibu Judith? Dia paling juga suka itu ini firman, oke? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganku, kata Tuhan loh, ya. Apa yang akan terjadi, apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara semua jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya pikir ya minggu lalu mungkin mention ayat ini apa? Sudah dengar ulang-ulang jadi sudah ya pikir sudah dengar terus. Betul saudara? Ada harapan. Ya, masa depan kita. Jadi jangan khawatir kita ada di dalam tempat lain. Kita memang masih belum lihat apa yang akan terjadi, oke? Masih ya. Tetapi percaya kepada Tuhan, masa depan kita pasti luar biasa. Nah, saya baca Roma 28, Roma 8 ayat 28 ini sebenarnya ayat siapa nih? Ayat semua. Semua sudah tahu kan, sudah hafal toh. Mestinya saya tidak mau tulis lagi, buang waktu, tetapi biarlah saya baca lagi supaya saudara itu betul-betul meresapi. Ya, ingat-ingat lagi, soalnya kita ini suka lupa terus begitu. Roma 8 ayat 28-29 saya baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu jemaat Tuhan, oke? Bukan orang gereja, bukan tamu-tamu, bukan, oke? Yang sungguh-sungguh jemaat Tuhan, oke? Nah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Bukan untuk menjadi kaya, untuk menjadi hidup eng-eng, senang-senang, oke? Dapat apa pangkat tinggi apa bukan? Untuk menjadi serupa, oke? Dengan apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Yaitu Tuhan membentuk kita dalam keadaan apapun. Di Kingswood, di sini, di mana saja. Gereja kita, bukan gereja kita, eklesia kalau kita mau ngomong ini sudah berpindah, ini ke-6 kali ya kalau tidak salah. Ya, saya sudah hitung-hitung. Saya hitung tadi pagi Pak. Ya, ke-6 kali pindah. Ya. Pasti dalam keadaan berpindah itu saudara ada kekhawatirannya. Tetapi tetap percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia turut bekerja, dia yang atur semua. Kalau kita percaya izinkan Tuhan yang atur semua. Dan kita tenang. Terus terang aja kita mau mengaku minta ampun sama Tuhan kalau kita itu ada kekhawatiran. Kita itu meeting berapa banyak kali. Tidak dapat dihitung, maafkan. Ya kan. Ya, yes or no, yes or no, yes or no, yes or no. Ya kan. Pindah enggak, bergabung enggak. Banyak kekhawatiran. Oke. Tetapi dari semua itu saya pikir-pikir renungan kembali. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Karena kita ini sama-sama jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan mau kita ini bersatu. Tidak ada perbedaan jemaat Marubra, jemaat dari Kingswood. Ya, kita tidak usah pertahankan jemaat eklesia atau jemaat Church of Christ. Kita ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan bilang. Jadi kita melayani ini, kita melayani kerajaan Allah. Kita ini sama-sama memuliakan Tuhan. Sama-sama untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Betul. Tuhan Yesus sendiri berdoa saudara. Jadi perpindahan ini sungguh Tuhan mau kita jadi satu. Ada setuju? Ingat baik-baik loh. Ingat baik-baik. Jangan ada saya dengar, saya tidak suka orang ini, saya tidak cocok dengan orang ini tidak ada kasih, orang ini sombong, orang ini. Tidak ada saudara. Pokoknya nanti kita belajar, kita lihat. Tidak ada, kita satu. Tuhan Yesus berdoa di Yohanes pasal 17, ayat 20-21 saya baca. Tuhan bilang kepada Bapa di surga, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa Tuhan Yesus. Doa, sampai sekarang saya percaya Tuhan Yesus di atas doa terus. Kalau kita ada galau, kita ada kekhawatiran, kita ada khawatir apa-apa, ada bingung apa. Tuhan Yesus pasti ngomong sama Bapa. Jawab mereka. Roh Kudus, okay?
jamah hati mereka, beri pengertian kepada mereka. Kalau saudara hidup dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, jangan pakai kemampuan atau pikiran sendiri. Pasti, satu waktu mungkin mula-mula kita tidak bisa mengerti, tapi Tuhan akan beri pengertian melalui pimpinan Roh. Yes. Makanya saya kasih judul, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, tidak ada beda. Nah, bagi kita terus, bagaimana kalau kita ini mau menjadi satu tubuh yang sehat, ya kan? Jadi satu, saudara kita ini kelihatannya sudah jadi satu di sini, tetapi belum tentu sehat karena masih ada yang aneh-aneh, saudara. Oke? Jadi, makanya kita belajar, saudara. Saya senang belajar. Kita mau lihat dari Roma pasal 12 ayat 3 sampai 5. Kita mau baca ini pelan-pelan supaya saudara perhatikan, kita ambil pelajaran daripada firman ini. Oke? 3 ayat ini. Oke. Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin, saudara. Oke. Saya kasih highlight sedikit, dari ketiga ayat ini. Yang pertama, dari ayat yang ketiga tadi kita baca, dia suruh kita supaya kita itu harus pikirkan diri kita dengan benar, dengan jangan berlebihan. Saudara mengerti? Dia bilang, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, pikir baik-baik diri kita, Kalau dalam bahasa Inggris saya lihat itu lebih canggih lagi, saudara. Dia bilang, but to think soberly. Saudara tahu soberly? Itu orang yang sudah habis mabok, sudah sadar kembali, ya. Jadi sudah sadar, berpikir. Jangan lagi mabok, saudara banyak bicara. Karena kalau orang mabok, saudara tahu kan, orang mabok. Dulu saya bilang saya minum, enak aja. Ya, nggak apa-apa. Saya belum pernah mabok, Dan saya pikir saya pernah agak pusing-pusing, tapi ada orang lain-lain, saudara. Ada yang habis mabok dia bersedih, dia diam. Tapi ada kebanyakan majority dia mabok, wah jagonya keluar, saudara. Betul enggak? Mulutnya gede. Tahu enggak? Pernah mabok enggak? Enggak mau ngaku semua, enggak apa-apa. Tapi sungguh, saudara, ya bukan berarti saya bergaul dengan orang mabok, tapi saya sudah pernah, ipar saya zaman dulu sudah meninggal mabok, papa saya juga pernah mabok. Mabok itu mulutnya gede, saudara. Ya rasa mereka itu yang sudah paling hebat, saudara. Kalau berani, kalau orang datang mau melawan, mau berkelahi, saudara, dia mabok, jadi dia rasa hebat juga. Jadi maju berkelahi. 1 orang lawan 10 orang, itu rasa hebat. Tahu-tahu bangun tidur pagi-pagi, babak belur, ya. Baru sadar, oh iya tadi malam kurang sadar. Ya. Jadi saudara, makanya dia bilang, think soberly, sadar, dia bilang. Di Indonesia dia bilang, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, di gereja juga begitu, saudara. Kadang-kadang banyak yang mabok, saudara, belum sober, ya. Jadi di gereja sering terjadi ribut itu karena satu merasa lebih hebat dari yang lain, betul? Kurang sadar, masih mabok, ya kan? Ya, sekolah lebih tinggi, ada titelnya, jadi pendeta sudah puluhan tahun, jadi jemaat gereja yang sudah senior, sudah bertahun-tahun, mereka itu yang harus dihargai, ya. Yang pintar khotbah, yang pintar main musik, pintar pimpin pujian, semua itu ada, saudara, terus terang aja. Ada daripada kita itu yang rasa lebih hebat dari orang lain. Dan kita seakan-akan mau orang lain juga sama seperti kita.
Padahal enggak bisa, ya kan? Enggak bisa. Makanya dia suruh pikir baik-baik, ya kan? Kita ini semua ini dapat apa tuh maksudnya karunia-karunia ini oleh anugerah Tuhan. Saudara kalau lihat dia yang paling pertama itu ya apa itu penulis ini. Saya tidak bisa bilang Paulus karena kita tidak tahu siapa yang tulis ya. Ada orang bilang Paulus tapi saya bilang penulis. Penulis itu yang dia tulis paling pertama di ayat yang ketiga dia bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Berbicara aja dia itu merasa dia mau dapat kasih anugerah daripada Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan. Jadi kita ini mesti sadar apa saja yang kita dapat berbuat. Ya, apa saja. Oke, itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan. Itu karunia dari Tuhan. Bukan hebatnya kita. Tanpa Tuhan, firman Tuhan bilang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yes? Jadi kalau kita bisa, oke, anugerah Tuhan. Oke. Kalau saya dapat kesempatan berdiri sini bicara dengan saudara, anugerah Tuhan, saudara. Bukan saya pintar, oke. Bukan. Kemurahan Tuhan, karunia Tuhan semata-mata. Tidak ada yang perlu sombong, saudara. Jadi enak kalau kita merasakan diri kita itu bodoh, kita ini tidak ada arti karena Tuhan baru kita bisa melakukan. Itu puji Tuhan. Akan aman di dalam gereja. Oke, jadi kalau saudara yang masih mabuk memikirkan diri hebat, stop. Tunggu sampai sober. Tunggu sudah hilang mabuknya baru bicara. Oke, baru bicara. Jangan bandingkan. Jangan mau pertahankan ini. Ini gereja saya yang bangun, ini gereja saya yang bangun. Siapa yang bangun? Tuhan Yesus yang bangun itu gereja dan jemaatnya jemaatku dia bilang. Bukan ya. Jadi bukan jemaat ya, sorry ya. Oke. Nah, jadi sudah betul enggak saudara? Jadi kita tidak jadi sombong. Saudara tahu kalau Tuhan paling benci orang sombong. Oke, Tuhan tidak suka. Oke, dia bilang Tuhan itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati, bilang Tuhan saya tidak bisa tanpa Tuhan. Ya, tak usah sombong kata teman. Lu sih kok tidak bisa? Ini aja kok tidak bisa. Ya biasa toh. Ya. Tidak bisa kalau bukan Tuhan yang tolong. Jadi tidak usah sombong-sombong. Oke. Firman Tuhan bilang di dalam Filipi saya tidak tulis itu. Tapi Filipi pasal 2 ayat yang ketiga itu dia mau ajar Paulus ajar kepada jemaat supaya hidup sama seperti Yesus yang bersatu dan merendahkan diri. Dan dia bilang apa di situ? Dia bilang dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebagai apa tuh sebaliknya itu dia bilang kita harus dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Adakah saudara? Anggap orang lain lebih dari kita. Kita tidak ada arti apa-apa. Itu firman Tuhan Paulus mengajar supaya kita aman di dalam ya kesatuan, di dalam gereja, di dalam berjemaat. Ya. Orang lain lebih tinggi, semua orang lebih tinggi. Jangan rasa diri lebih tinggi. Itu paling bahaya. Oke. Nah, sudah. Yang kedua dia bilang begini, kita harus pikirkan orang lain dan menghargai mereka. Oke, dari ayat yang keempat itu dia bilang apa? Dan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Oke, sudah? Ya, penulis bilang di dalam gereja, oke, di dalam satu tubuh banyak anggota. Tidak semua bisa kerjasama. Tidak bisa semua masing-masing punya apa itu? Punya kelebihan sendiri, semua masing-masing punya pekerja tugas sendiri. Jadi kita nggak bisa tuntut yang lain, ya kan? Yes, oke. Kita selalu mau tuntut orang. Yes, oh no. Saya lihat jam lagi. Oke, belum. I love you. Oke. Jadi tadi saya sudah sampai di mana? Oke. Lihat dulu baik-baik. Oke. Ya sudah. Jadi kita sudah kan? Jangan kita itu. Nah, kita lihat di 1 Korintus. Paulus menceritakan. Saudara bisa baca di rumah tentang satu tubuh itu. Saya tidak uraikan panjang lebar karena waktunya kan cuma sedikit. Tujuan saya ini supaya kita betul-benar mengerti. 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 27 saya bacakan. Saudara dengar baik-baik, saudara tanggap dengan baik. Oke?
jangan lewatkan masuk sebelah keluar sebelah, jangan saudara, rugi pulang tidak dapat apa-apa nanti. Dia bilang, saya tidak terangkan ini, tapi saya akan. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Oke, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala juga tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22. Melainkan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Yes? Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Oleh Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, perhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes. Pegang baik-baik ini saudara. Susah untuk menerapkan, tapi Tuhan bisa tolong kita. Kalau kita betul kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan mau menolong kita, yes. Jangan kita seenak aja. Nah, kita pandangin tengok anggota-anggota yang tidak berguna. Kita lihat yang blow on, yang kurang cakap lah, yang apalah, yang kurang beraktif toh, pokoknya kita lihat orang-orang yang tidak maju. Ya kan dari dulu sampai sekarang itu omongan kita pagi ini tegur saya tidak lupa Pak. Dari dulu sampai sekarang berapa puluh tahun kok begitu terus kok tidak ada maju-majunya, ya kan? Saudara tidak tahu dia ada majunya di mana. Ya, saudara tidak tahu kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti pakai mereka dengan keberadaan mereka, dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke, saudara. Ya kita sudah dengar cerita juga kalau saudara mau pandang enteng cari kelingking kecil ini tidak ada guna saudara, tapi gunanya kan. Siapa sih bisa mau pakai korek telinga pakai yang ibu jari kan tidak mungkin tahu saudara. Ya, jadi kecil-kecil begini saudara perlu. Saudara, kita mesti menghormati semua, saling menghormati. Kita boleh encourage kalau mereka lagi lemah, mereka lagi susah, mereka lagi discourage, oke? Mereka lagi putus asa, problem apa aja begitu. Kita harus encourage mereka, oke? Tapi kebanyakan dari kita ini jahat orang. Namanya orang Kristen juga ada yang jahat, ya. Kalau ada orang jatuh susah, oke? Rasain dulu, ya kan? Oh dia bilang kalau orang susah kita juga ikut susah loh. Jari satu ini kepotong kan kita juga sakit semua nih. Ya tapi enggak, namanya jemaat itu enggak. Ya maafkan saya bukan menghakimi saudara, tapi sudah hidup sampai umur 81 pasti mengalami banyak hal, tahu banyak hal, sudah tua begini ya. Jadi saya itu sering perhatikan itu, rasain lu, ya tahu kapok. Orang sakit, ya muka jerawat, ya kapan hari mau dicium katanya nggak boleh, ya kenapa? Oh sudah tak usah cerita lagi. Ya. Terus orang keluar jerawat, rasain lu. Betul. Ada ini terjadi, makanya saya kasih tahu. Ini hal yang kecil, masih banyak hal-hal yang besar. Dan orang yang kalau dia orang berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Orang sukses, kita juga ikut sukses. Oke, kita merayakan bersama-sama, encourage mereka. Yes, oke, sampai situ. Oke. Nah, jadi ingat baik-baik saudara. Ada 3 hal itu saudara. Oke. Tadi kita baru sampai di kedua ya. Oke. Jadi apa itu kita tuh menghargai semua orang, anggota-anggota yang lain. Harus menghargai karena mereka punya apa itu karunia yang dari Tuhan. Mereka punya masing-masing walaupun kecil besar saja menjual. Semua dikasih sama Tuhan, tidak ada yang tidak kecuali. Oke. Nah, terus yang ketiga, kita harus pikirkan kita semua ini saling membutuhkan. Oke, ayat yang kelima saya bacakan lagi ayat yang kelima di mana dia? Oke.
Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maksudnya yang seorang terhadap yang lain. Yang ini butuh, ini bisa bantu. Ini butuh, ini bisa bantu. Jadi kita saling membantu, saudara. Jadi bukan, ya kita harus kerjasama. Ya, jangan kita diam-diam aja orang lagi susah, masa bodoh itu lu punya urusan. No, satu tubuh, ya kan? Kalau ini lagi potong luka, kita cepat-cepat ini tangan yang satu ini ambil band-aid itu loh, dikasih, betul enggak? Ya, kalau ada yang lutut sakit gosok-gosok dong. Ini diri kita nih, anggota aja bisa bekerja sama, tapi anggota di dalam gereja susah untuk bekerja sama. Tapi marilah ini kita bekerja sama. Kita tahu kita masing-masing punya tugas, kita harus bisa bekerja sama, ya. Bekerja sama masing-masing dengan karunia tersendiri. Tidak usah dipaksa-paksa apa-apa, oke? Bergantung kepada Tuhan. Nah, kita lihat itu di dalam mana ini. Roma yang ke-12 tadi kita baca 3 sampai 5. Sekarang saya mau baca berapa? 6 sampai 8. Oke. Ini supaya kita tahu bagaimana kata Paulus. Bukan Paulus, sorry, saya selalu anggap Paulus. Penulis surat Roma ini. Coba saudara, siapa yang bisa kasih tahu siapa yang menulis? Siapa yang tulis surat Roma? Ada orang bilang Paulus, tapi tidak ada, cari-cari setengah mati juga nggak ketemu, oke? Ya, tapi kita sering ya ikut-ikut orang bilang, banyak orang yang tulis bilang, yang melihat dari semuanya itu seluruh surat Roma itu rasanya Paulus, ya kan? Ya, jadi dari omongan-omongan Jasmine itu, omongan ya, seseorang ini tidak kenal juga, kayak Jasmine, ya begitu, tahu toh? Ini rasanya Pak Gideon, ini rasanya dari api gitu loh. Jadi mereka itu rasa ini yang rasanya Paulus, tapi tidak ada yang tulis, jadi kita lupakan saja. Oke. Dia tulis begini, ayat 8, Roma 12 ayat 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ingat baik-baik, oke? Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, kan kita semua melakukan, pasti saudara juga melakukan. Tapi lakukan semuanya itu, jangan anggap dirinya yang hebat. Jangan rasa diri pakai kekuatan sendiri, ini maunya saya. Tapi marilah kita tahu itu semua adalah dari Tuhan. Jadi apa yang sudah saudara lakukan kecil-kecil, nggak jadi soal. Oke? Tapi ya itu kita lakukan, kerjasama. Jadi saudara kalau lihat ada saudara lain yang butuh pertolongan, oke? Saudara bantu. Jangan duduk diam di rumah, ya. Duduk enak-enak nonton TV dari pagi sampai malam, orang lain susah tidak pernah dibantu. Ya, perpindahan dari Marubra sampai di sini, ya berapa banyak ini pemimpin leader ini dan teman-teman semua itu yang membantu saudara. Pak Gideon yang sudah tua aja masih angkat-angkat itu. Kapan hari pergi vacuum gereja lagi. Ya, ini telepon tak dijawab. Masih angkat-angkat barang bawa pergi ke finish katanya. Semua pada kerja. Jadi saudara jangan sekali-kali waktu duduk diam terus lihat orang butuh saudara masa bodoh, malah saudara duduk ngomel lagi. Dan juga yang bekerja keras, kalau yang lain itu tidak ikut angkat barang-barang berat, juga jangan marah karena nanti patah pinggangnya saudara. Ya tidak kuat barangkali. Jadi masing-masing, marilah kita belajar masing-masing bertanggung jawab, masing-masing membantu satu dengan yang lain. Jangan tinggalkan, jangan diam, jangan jadi. Kalau saya sering kali ngomong begini, saya tuh sebenarnya sedih loh hati saya ini kalau lihat saudara tidak bersatu. Ya, yang lain kerja setengah mati, yang lain duduk enak aja di rumah. Cuma 1 minggu 1 kali muncul di gereja, ya kan? Terus itu ada perpindahan itu berapa lama itu belum ada yang kerja itu. Yang muncul kayak tidak bisa angkat juga datang kasih
apa itu kasih dukungan, ya, kasih semangat gitu loh. Biar orang senang lah, kasih puji-puji sedikit ya. Jadi mereka yang kerja senang ya, begitu. Jangan enak aja di rumah saudara. Apa sih sebenarnya? Ya ini orang salah mengerti datang gereja dengar firman habis pulang. Bukan, ini kita bersatu. Firman Tuhan bilang jangan kamu jauhkan diri dari ibadah. Itu maksudnya supaya kita ini saling membangun, menasihati, menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Supaya kita sama-sama itu bisa sampai ke tujuan kita. Tujuan daripada Tuhan, yaitu bersama Yesus. Yes? Jangan datang sini, enggak pusing. Dan juga yang kerja keras juga jangan melirik-melirik, yang tidak bantu-bantu juga. Bisa akan pandang enteng, lu mau apa ya. Orang rasa tersinggung loh ya. Ya. Jadi marilah saudara, oke? Sudah, kira-kira cukup ini 3 hal terus saya mau ya teruskan lagi, oke? Luar biasa toh, hampir jam. Oke, bikin habis dia. Nah, sebenarnya kita itu sudah jadi saudara jelas dari Marubra pindah ke Kingsburg. Tujuan Tuhan yaitu mempersatukan kita sebagai anggota tubuh, bekerja sama untuk membangun generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita. Supaya mereka bisa meneruskan pelayanan ini. Itu tujuan utama. Kita sudah tahu, ya. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan, itu Abraham itu Tuhan bilang Tuhan akan berkati, dia belum lihat berkatnya. Dan dia akan jadi berkat bagi dunia. Dia enggak lihat, tapi dia jalan aja. Ya, suruh pergi dia jalan. Kita masih lumayan Tuhan kasih tahu datang ke Kingsburg. Dah bikin kita, dah tahu mau kemana. Terus angkat barang, dah tahu mau pindah kemana. Betul enggak? Ya bersyukur, berterima kasih kepada jemaat Kingsburg juga yang mau bersatu dengan kita orang. Mereka juga pasti, saya percaya, kita doakan mereka juga akan punya hati yang sama. Hati Tuhan, yaitu kita sama-sama anggota tubuh Kristus yang seharus bekerja sama. Oke? Yes? Jadi tidak ada, tadinya juga sungkan juga. Saya ya kan rasa takut, Inggris juga tidak bisa. Minggu yang lalu terjemahan di situ toh. Ya pas-pas aja, ya kan. Terus hari ini saya bilang ini saya mau khotbah. Saya mau terjemahkan, saya bilang Yapi, Erni sibuk, Erni pelayanan. Oh muncul ini, ada ini. Ponakan saya datang sudah langsung todong. Lu nanti terjemahkan ya, ada teman ya. Oke. Ya. Tuhan atur semua, yes. Tuhan atur semua saudara, jangan khawatir, tidak ada khawatir, oke? Jangan tidak enak, oke? Nah, jadi kita sebenarnya ini ada di sini, kita ini mau jadi terang, oke? Kita baca Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, baca itu aja. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yes? Jadi jangan duduk di rumah bilang, saya ada doa kok di rumah, doa. Tidak kelihatan lah. Sorry lah, ya kan. Orang-orang cuma seminggu atau sebulan baru lihat saudara ya ada di sini. Mereka kan tidak tahu saudara lagi bergumul doa. Oke, betul berdoa itu setiap orang juga berdoa. Setiap hari juga orang berdoa. Jangankan 3 kali, 5 kali pagi dia. Ya banyak-banyak kali kita berdoa. Dalam segala hal kan kita serahkan berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan duduk lipat tangan terus sampai berjam-jam. Tidak, berdoa itu ya itu berkomunikasi dengan Tuhan. Terus ada apa aja berkomunikasi dengan Tuhan. Ya semua orang. Tetapi dia mau supaya perbuatan baik kita kelihatan, dilihat orang. Supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi marilah saudara, kita ada di sini sama-sama. Biarlah kita saling membantu, bekerja sama, bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang masih bisa lihat kita. Oke? Banyak anak-anak jadi contoh kepada anak cucu kita. Ya, supaya mereka sungguh-sungguh bisa percaya, oke, ada Tuhan kita yang besar, yang menepati janjinya. Oke, mari kita tutup. Saya undang Yapi supaya kita naikkan satu pujian. Ya. Nah, saya bertanya Vivi bilang begini, kok enggak ada lagi itu di sini yang bisa lihat pujiannya? Oh, enggak ada. Bukan belum, semua sudah hafal ya. Oh, jadi payah ini. Untung saya tulis di sini.
Jadi saya bisa nyanyi. Oke, ya pimpin kita. Oke. Ernie takut tidak bisa nyanyi. Sini lihat sama saya sini. Mari kita responi firman Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, kita semangat, kita mau menyanyi, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mohon Tuhan supaya satukan kita. Ya. Oh dia punya. Maju di depan. Rendahkan diri Di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Bapa, inilah kerinduan hati kami. Itulah doa kami. Dengan kerendahan hati kami minta Tuhan, jadikan kami satu. Amin. Tuhan, bentuklah kami, ubahlah kami lebih dahulu sebelum Engkau mengirim kami keluar kepada orang-orang yang lain. Tolonglah kepada kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak merasa mau menjadi satu. Ampuni kami Tuhan. Kami selalu mementingkan diri sendiri. Tapi hari ini Tuhan, tolong kepada setiap kami. Jadikan kami satu. Supaya dunia melihat dan mereka itu bisa mengenal Engkau. Bahwa Yesus Engkau yang kirim ke dunia ini. Bahwa dunia bisa melihat kasih-Mu yang besar itu. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Thank you Tante Jasmine.